Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Selesai. Untuk materi kali ini kita belajar tentang Al-Quran Hadis. Sebelum kita belajar, Bu Zita akan mengabsen kalian dulu. Yang hadir nanti sorak hadir ya. Bilang hadir. Ainung Nabila, Eva Mardiana, Lutfiatul Zaskia, Maula Anzalina, Ainun Naim, Muhammad Mutawajihan Ilallah, Manisang Fisoma, Muhammad Faifah Zarkasi. Alhamdulillah, karena hari ini tidak bisa hadir karena sekarang pandemi, jadi hanya ini yang bisa hadir. Selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini yang kita bahas adalah bab pertama, lanjutan dari yang kemarin, yaitu bab Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidupku. Sebelum Bu Zita masuk ke materinya, Bu Zita mau membacakan tentang apa saja yang akan kita pelajari, tujuan dan manfaatnya. Kompetensi inti dalam pembelajaran ini adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, kemudian menghargai dan menghayati perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi dasarnya adalah meyakini Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua, memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan. Selanjutnya, memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Sedangkan materinya nanti akan Bu Zita lihatkan sebuah video. Silahkan kalian pahami, kalian dengarkan, kemudian kalian ambil intisarinya. Setelah itu nanti Bu Zita akan membuat kalian menjadi dua kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Setelah itu Bu Zita akan memberikan tugas apa saja yang akan kalian pelajari, yang akan kalian cari dari pembelajaran kali ini. Setelah ini silakan kalian lihat layarnya.
Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, selanjutnya kalian bisa membentuk dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak, langsung digeser. Ini langsung digeser aja, ditaruh di tengah. Kemudian nanti Bu Zita kasih kalian tugas untuk berdiskusi dan mendiskusikan dua hal ini. Nanti harus ada yang menulis hasil diskusinya dan juga harus ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dimulai. Kelompok sudah terbentuk. Di situ ada tugas terstruktur. Yang pertama adalah carilah contoh sebuah kasus yang termasuk ciri-ciri orang yang berperilaku mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini dalam koran, majalah, tabloid bisa ditambah dalam kehidupan sehari-hari. Tugas yang kedua adalah identifikasi perilaku-perilaku yang mencerminkan mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk kelompok 1 sebelah kiri, silahkan menjawab, nanti mempresentasikan jawaban pertanyaan pertama. Kelompok 2 menjawab pertanyaan yang kedua. Silakan, saya kasih waktu 15 menit. Selanjutnya kita mulai presentasi, dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi kami adalah sebagai berikut. Contoh kasus ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran dan Hadis, yaitu dengan cara menghafalnya. Contohnya adalah teman saya ini, namanya Nabila. Dia mencintai Al-Quran dan Hadis dengan cara menghafalkannya, karena dengan menghafalkan Al-Quran dan Hadis akan selalu terjaga kelestariannya. Selain terjaga kelestariannya, juga akan ada generasi pecinta Al-Quran di masa sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk presentasinya. Selanjutnya kelompok 2 yang mempresentasikan tentang identifikasi perilaku orang-orang yang mencintai Al-Quran dan Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil dari diskusi kami. Identifikasi perilaku-perilaku yang mencerminkan mencintai Al-Quran dan Hadis. Mencintai Al-Quran, menempatkan Al-Quran pada tempatnya. Contoh, Andi sedang sholat di musola Anwar. Setelah sholat, dia melihat ada Al-Quran yang jatuh dari lemari, dan dia pun meletakkan Al-Quran di dalam lemari. 2. Mencintai hadis. Sodako, contoh, Mila sedang melihat mengemis di tengah jalan, lalu dia memberikan sodako kepada si pengemis, sebagaimana hadis berikut, as-sodaqatu tadfa'ul bala.
yang berarti bahwa sedekah bisa mencegah bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, presentasinya juga bagus. Selanjutnya setelah kita mempelajari materi tentang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup, kita juga sudah berdiskusi untuk memperdalam pengetahuan kita, terutama kalian bisa disimpulkan bahwa yang pertama, hadis atau sunnah. Hadis bisa berarti sunnah atau sebuah sinonim itu ya, adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai perkataannya, perbuatannya, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Dan yang kedua, fungsi dari hadis adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat yang masih global, dan menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Perlu diketahui bahwa Al-Quran itu adalah sumber utama atau sumber Islam yang pertama dalam sumber Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ajaran atau sumber hukum yang pertama, sedangkan yang kedua adalah Al-Hadis. Demikian pelajaran yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari. Untuk sekalian itu ada penilaian, ya, di situ ada penilaian sikap. Yang pertama, ya, penilaian performansi ketika mendapat tugas memecahkan masalah dengan diskusi. Yang kedua, penilaian sikap. Di situ ada penilaian sikap, kalian menilai teman-teman sekelompok kalian, ya. Misal nanti ada Ainun Naim menilai Eva menilai Ainun Nabila menilai Maula Anzalina menilai Naim. Bergantian, disesuaikan dengan keaktifan, kesantunan, dan inisiatif. Di situ ada skornya. Kalian bisa menilai temanmu. Kalau dia belum kelihatan keaktifannya dalam merespon tugas, berarti dicentang yang nomor 1. Kalau dia, temanmu itu, mulai memperlihatkan keaktifannya dalam merespon tugas, berarti dinilai 2. Berikut selanjutnya 3 atau 4 dengan kriteria yang ada di dalam rubrik. Itu silakan dikumpulkan minggu depan, dan minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian tentang bab 1, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.